Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egy Arosi Sugiarto. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan untuk notifikasi loncengnya ya, untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Kita jumpa lagi di mata kuliah pemrograman mobile atau pemrograman perangkat bergerak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai SQLite ya. Tapi sebelum kita ke materi, di sini saya akan jelaskan dulu mengenai yang pertama, pendahuluan ya. Jadi pada materi ini saya beranggapan semua mahasiswa sudah familiar dengan database secara umum ya, karena sudah dipelajari di mata kuliah basis data ya, terutama untuk penggunaan bahasa SQL yang digunakan untuk berinteraksi dengan database tersebut ya. Untuk bagian ini sebagai penyegar dan refresh singkat mengenai database ya, dengan database embedded di Android, yakni SQLite. Tujuan materi yang akan disampaikan, jadi mahasiswa nanti diharapkan ya, kalian semua diharapkan dapat membuat database dengan SQLite untuk serangkaian data. Kemudian yang kedua, nanti bisa menampilkan data yang diambil dari recycler view. Selanjutnya kalian juga bisa menambahkan, menghapus maupun mengedit database SQLite di recycler view dan menyimpannya di dalam database. Lalu selanjutnya mengenai SQLite itu sendiri ya, di sini ada penjelasan ya. Bisa diperhatikan ya. Dalam sistem Android ini ada beberapa teknik untuk melakukan penyimpanan data ya. Teknik yang umum digunakan ada yang pertama ada self reference, kemudian ada files, lalu ada SQLite database, dan ada juga content provider. Lalu apa bedanya? Untuk self reference di sini menyimpan data untuk beberapa nilai atau value dalam bentuk groove key yang dikenal dengan preference ya. Nah, ini akan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada files, ini menyimpan data dalam file, dapat berupa menulis file atau membaca dari file yang sudah tersedia. Selanjutnya ada SQLite database ya, SQLite database. Jadi di sini yang akan kita gunakan untuk penyimpanan data dalam bentuk database. Selanjutnya ada content provider. Di sini teknik menyimpan data dalam bentuk provider service ya. Ini pendahuluannya mengenai materi SQLite. Selanjutnya database SQLite ini merupakan solusi ya. Jadi solusi penyimpanan data yang baik jika ingin memiliki data yang terstruktur, yang perlu kita simpan secara persisten dan sering diakses, ditelusuri maupun diubah. Jadi saat kita menggunakan SQLite di sini, semua interaksi dengan database dilakukan melalui instance kelas SQLite Open Helper, di mana di sini si SQLite Open Helper ini mengeksekusi request dari Anda, kemudian mengelola database tersebut ya. Ini untuk SQLite-nya. Selanjutnya SQLite ini merupakan sebuah pustaka perangkat lunak yang mengimplementasikan mesin database SQL yang dapat dijalankan. Nah, yang pertama ini secara mandiri, jadi tidak perlu komponen lain ya. Selanjutnya SQLite ini tanpa menggunakan server ya, tanpa server, tidak perlu server backend. Selanjutnya tidak perlu konfigurasi ya, atau sering disebut dengan konfigurasi nol ya. Jadi tidak perlu dikonfigurasi. Lalu bisa juga transaksional ya.
Perubahan dalam satu transaksi di SQLite ini akan diterapkan pada semua bagian atau tidak diterapkan sama sekali. Oke, untuk SQLite sendiri ini mesin database yang paling banyak diterapkan di seluruh dunia. Untuk websitenya sendiri bisa kalian cek di sini di sqlite.org. Nah, di sini berisi source code yang berupa SQLite dalam domain publik ya, bisa dilihat-lihat di website resminya. Oke, selanjutnya kita akan ke praktikum ya. Kurang lebih nanti kalian akan membuat tampilan aplikasi Android seperti gambar di samping saya ini. Oke, kita nanti akan melakukan praktikum. Silakan dipersiapkan untuk Android Studio-nya ya, kemudian konfigurasi jaringan maupun listriknya ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Kita ke praktikum mengenai SQLite ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Mari kita buka Android Studio-nya ya. Untuk Android Studio-nya kita buka terlebih dahulu. Ya, ini proses dalam membuka Android Studio ya, memerlukan waktu beberapa saat. Oke, kita bisa tunggu ya. Proses membuka Android Studio ya. Oke, setelah terbuka, nanti kita akan buat project baru untuk membuat project SQLite ya. Diharapkan nanti untuk penamaan projectnya mohon disesuaikan sesuai praktikum yang saya berikan ya, agar nanti ketika pengumpulan tugas juga bisa tertata lebih rapi ya, seperti itu. Oke. Di sini kita akan buat project baru ya. Di sini masih loading untuk project yang sebelumnya. Di sini kita bisa membuat project baru ya. Kita ke file, kemudian new project di sini. Oke, kita buat project baru, kemudian empty activity seperti biasa, lalu next. Nah, kita beri nama projectnya di sini 5 digit NIM kalian ya, bisa ditulis di sini SQLite, kemudian underscore 5 digit NIM terakhir kalian. Nah, kemudian package-nya menyesuaikan, lokasi penyimpanan juga menyesuaikan di sini. Lalu language-nya kita pakai Java, minimum SDK-nya FPS 19 atau KitKat 4.4 ya. Selesai. Setelah selesai kita finish di sini. Oke, perlu tunggu di sini beberapa saat ya. Oke, setelah terbuka di sini main activity.java ya. Selanjutnya kita akan membuat satu buah kelas. Oke, masih proses build Gradle di sini. Ya, kita akan proses atau kita akan buat satu kelas tambahan di sini untuk database helper ya. Untuk penamaannya nanti kita beri nama. Kita masih menunggu di sini ya, masih loading untuk projectnya. Untuk projectnya ya masih loading, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah siap ya. Di sini kita akan menambahkan di sini di package Udinus SQLite, kemudian kita tambahkan satu buah
kelas di sini untuk helpernya. Kita ke Java class, kemudian kita beri nama database helper.java di sini kelas ya. Oke, kalau sudah di enter, nah di sini public class database helper. Kemudian kita dari database helper ini kita extend ya, extend ke SQLite Open Helper di sini. Di ini ya, ke SQLite Open Helper. Kemudian nanti kita akan buat sebuah layout. Nah, kita buat layout dulu ya sebelum mengisi ini. Kita buat layoutnya dulu di sini di res, kemudian layout. Nah, untuk interface-nya kita buat dulu ya, interface sederhana di sini. Di activity main.xml-nya kita buat ya. Di sini untuk desainnya kita ganti menjadi kita convert menjadi linear layout saja, kemudian apply di sini. Nah, kita kembali ke code. Nah, di sini kita tambahkan ya untuk orientationnya. Di sini orientationnya, Android orientationnya kita pilih vertikal. Kemudian kita buat tag view di sini untuk entry data mahasiswa ya. Layout margin topnya kita isi dengan 2 dp. Kemudian width-nya kita ganti match parent. Kemudian height-nya wrap content, lalu kita isi text size-nya misal 20 dp. Kemudian stylenya, text stylenya kita isi bold. Kemudian background kita isi misalkan ya seperti biasa. Kalian bisa buat dulu di sini untuk value-nya. Color-nya kalian tambahkan ya, misalkan color name-nya misalkan kuning. Nah, kalian tambahkan kode untuk ini ya, untuk hexadesimal untuk warna kuning. Oke. Kuning di sini. Maaf, di sini kita tambahkan misalkan warna ini dulu, biar gampang nanti merubahnya ya. Kita ubah di sini warnanya. Normal saja biar gampang. Nah, hitam, lalu kita ubah menjadi kuning di sini. Misalkan kita pilih yang ini ya. Oke. Oke, kita save. Kita kembali ke activity main. Di sini backgroundnya kita kasih kuning ya. Color, kemudian kuning. Lalu text colornya kita isi dengan color primary saja di sini. Lalu Android text-nya hello world-nya kita ganti misalkan dengan entry data mahasiswa. Nah, kita akan coba yang simple dulu ya di sini. Kemudian di dalam ini kita tutup. Kemudian kita buat lagi linear layout, kemudian match parent. Lalu di sini wrap content. Kita tambahkan di sini untuk orientationnya
Orientationnya kita beri horizontal ya. Oke, kemudian ditutup dulu. Nah, di sini ada linear layout lagi. Kita tambahkan juga linear layout lagi di sini. Linear layout, kemudian kita kasih width-nya wrap content, height-nya wrap content juga di sini. Kemudian kita kasih Android ID-nya. ID kita beri nama background, misalkan ID background. Kemudian orientation-nya kita beri orientation, di sini kita beri vertikal. Lalu background-nya misal kita beri kita tambah abu-abu ya. Di sini tambahkan di colors. Ya, di sini tambahkan saja, kita copy. Kita tambahkan abu-abu, misalkan abu-abu. Nah, warnanya kita bisa pilih, misalkan abu-abu di sini. Nah, oke, kembali ke sini. Di sini backgroundnya misalkan add color abu-abu ya. Di sini ada abu-abu. Kemudian kita tutup dulu. Nah, di dalamnya ada text view. Kemudian ini wrap content, lalu kita isi dengan padding. Paddingnya 10 dp di sini. Kemudian teksnya kita beri name. Lalu text size-nya kita isi 20 dp misal. Sini lalu kita tutup dulu ya. Kita tambahkan satu text view lagi di sini untuk nama mahasiswa ya. Ini wrap content, kemudian paddingnya kita isi. Paddingnya kita isi 10 dp. Lalu teksnya kita isi dengan nama mahasiswa ya, nama MHS seperti ini aja, _2. Kemudian text size-nya isi dengan 20 dp di sini. Kemudian kita tutup ya. Nah, di sini linear layout. Ya, tutup untuk linear layoutnya. Di sini kita tutup. Ya, sudah ini. Kemudian kita buat lagi di sini untuk linear layoutnya. Kita buat satu linear layout lagi. Di sini kita tambahkan match parent, kemudian wrap content, orientationnya kita kasih vertikal, lalu ID-nya Android ID background. Ya. Lalu backgroundnya kita isi dengan abu-abu tadi ya. Kita samakan abu-abu ya. Dan kita tutup di sini. Lalu ada edit text, kita tambahkan edit text di sini. Isinya height-nya, width-nya kita hapus saja. Oke, untuk width-nya kita hapus, kita ganti dengan ID ya. ID, kemudian add ID, X name kesekian, kemudian width-nya
layout width. Layout widthnya ini kita ganti 190 dp ya tadi. Kemudian height-nya wrap content. Kemudian padding di sini kita isi dengan 10 dp. Kemudian ada text size ya, text size-nya kita isi dengan 20 dp. Kemudian kita tutup ya. Lalu kita buat untuk edit text juga, ada edit text di sini. Width-nya kita ganti 230 dp. Kemudian height-nya kita isi wrap content. Lalu padding-nya kita isi 10 dp. Kemudian text size-nya kita isi 20 dp di sini. Untuk ID-nya kita isi ID X nama ya. Kita tutup di sini di bawah. Oke, sudah. Tutup linear layout. Nah, sekarang buat satu lagi untuk linear layout-nya. Kita buat layout width-nya, kita isi image parent, kemudian wrap content. Selanjutnya ada gravity. Android gravity-nya diisi center. Kemudian kita akan tutup dulu di sini ya. Ditutup dulu. Kemudian kita buat button di sini. Width-nya wrap content, kemudian height-nya diisi wrap content juga. Lalu ID-nya kita isi di sini di atasnya biar kelihatan. ID-nya kita isi dengan ID table add. Nah, di sini. Kemudian kita teksnya simpan di sini. Kemudian text size-nya 20 dp. Selanjutnya kita buat button lagi di sini, ditutup dulu ya. Ditutup dulu, kita buat button lagi. Sama wrap content, kemudian wrap content, lalu ID-nya di sini di atas. Oke, ID-nya kita isi ID, kemudian table view. Nah, di sini kita kasih teks ya. Teksnya view atau lihat. Kemudian text size-nya kita isi misal 20 dp. Lalu kita tutup ya. Jangan lupa juga untuk menutup linear layout-nya tadi. Oke. Nah, ini untuk tampilan yang akan kita gunakan. Kita bisa lihat di desain ya, kita cek desain. Nah, tampilannya kurang lebih nanti seperti ini ya. Ada entry data mahasiswa, name nama, kemudian simpan dan view. Oke, kita kembali lagi ke coding ya. Nah, setelah membuat coding tadi, setelah membuat interface sederhana seperti tadi, nah nanti kita akan mendeklarasikan semua variabel kebutuhan sistem dan letakkan pada kelas database helper ya. Oke, kita buka database helper.java di sini. Oke, public class database helper extend SQLite open helper kita buka di sini. Kemudian kita bisa tambahkan di sini public static ya.
final string database name sama dengan data mhs.db. Kemudian kita buat juga di sini public static final string table name. Table name-nya kita isi dengan tabel mahasiswa ya. Kita isi, kita coba. Kemudian ada public static final string. Kemudian kolom 1 ya. Ini kolom 1 untuk name-nya. Kemudian kita buat lagi untuk kolom 2. Kolom 2 di sini nama kecil saja, nama mahasiswa. Kemudian satu lagi public static final integer database version sama dengan 1. Oke. Lalu kita buat public database helper contact selanjutnya kita lanjutkan ya. Di sini ada super context, kemudian koma database name, koma null, lalu database version. Selanjutnya SQLite ya. SQLite database di sini. SQLite database DB kecil ya, sama dengan this. Kemudian get table database di sini yang ditutup ya. Lalu add override di sini public void on create SQLite database DB di sini. Kemudian db.exec SQL create table underscore mhs, kemudian name text null, koma nama underscore mahasiswa text null ya. Oke, sudah. Lalu override lagi public void on upgrade
SQLite database. Di sini DB, kemudian integer old version, integer new version. Oke. db.exec.sql drop table if exists plus table name, kemudian on create db ya. Save, kemudian kita tambahkan metode di sini. Kita kasih komentar dulu boleh. Metode untuk tambah data ya. Di sini kita tambahkan public boolean insert data string name, kemudian string nama mahasiswa ya, kemudian SQLite database DB sama dengan this get readable database di sini, kemudian ada content value sama dengan new content value, lalu content value di sini kecil, content value put kolom 1 koma name, kemudian buat satu lagi untuk content value put, kemudian kolom 2 koma nama, nama mahasiswa. Lalu kita tambahkan long result sama dengan db.insert table name, null, content value ya. If resultnya sama dengan -1, return false, else kalau sama dengan itu return true. Oke, selanjutnya kita ke metode yang lain ya, metode untuk mengambil data. Oke, kita lihat lagi di coding ya. Oke, untuk metode mengambil data di sini kita tambahkan komentar ya. Metode untuk mengambil data. Nah, untuk mengambil data kita tambahkan di sini public cursor get
all data. Kemudian di sini SQLite database db sama dengan this get writable database. Kemudian kursor di rest kecil sama dengan db raw query di sini. Nah, kita tambahkan select bintang ya seperti biasa from tabel mahasiswa, kemudian koma 0, kita tutup di sini, kemudian return res. Nah, ini metode untuk mengambil data. Oke, selanjutnya kita akan ke metode bagaimana cara merubah data. Kita isi di sini, kita beri komentar juga di sini, metode untuk merubah data. Public boolean update data, kemudian string name, koma string nama mahasiswa, koma string bu ya. SQLite database db sama dengan this get writable database. Kita buat content value sama dengan new content value. Perhatikan huruf besar kecilnya ya di sini. Kemudian content value put call 1, koma name, content value put kolom 2 ya, kolom 2, koma nama underscore mahasiswa, kemudian db.update table name, koma content value, koma name sama dengan di sini, kemudian koma new string, kemudian name return true ya. Nah, kemudian ada satu lagi, ini kita tambahkan metode untuk menghapus data ya. Kita tambahkan metodenya. Di sini kita kasih komentar dulu, metode menghapus data. Public integer delete data, kemudian string name, SQLite database db kecil semua ya, sama dengan this grade
table database, kemudian return db.delete table table name, koma name, new string, kemudian name, kemudian kita tutup. Oke, sudah selesai untuk database helper.java ya. Di sini kenapa masih ada error, nanti kita bisa cek ya. Untuk selanjutnya kita akan mengisi untuk di main activity.java ya. Kita ke main activity.java. Di sini ada beberapa ya di sini. Kita tambahkan di sini edit text, xname, kemudian ada edit text untuk x nama ya, yang tadi dideklarasikan x nama, kemudian button table add di sini, kemudian ada button table view, lalu di sini nyambung ya, hati-hati. Kemudian ada database server bantu db, override protected view on create super di sini. Kemudian kita isi di sini bantu db sama dengan new database helper this ya. Kemudian kita tambahkan di sini ada xname, edit text ya, find xname sama dengan edit text, find view by id, kemudian r.id xname, kemudian ada x nama sama dengan edit text, find view by id, kemudian r.id x nama, lalu satu lagi ada table add di sini sama dengan di sini button find view by id r.id table add, kemudian ada satu lagi table view sama dengan button find view by id, kemudian r.id table view, kemudian view all. Ini besar ya, V-nya besar. View all. Kemudian table add-nya di sini set on click listener, kemudian new
view, new view, dot klik listener, kemudian sini tambahkan override public void on click view boolean is inserted sama dengan bantu db dot insert data xname, kemudian dot get text di sini, dot toString, lalu koma x nama, dot get text, selanjutnya dot toString ya, ditutup. Nah, kemudian ada if di sini, if is inserted sama dengan true, maka ada notif ya, make text main activity dot this koma, jadi ada pemberitahuan data tersimpan ya, koma tos dot length long dot show. Nah, jika salah di sini else tos dot make stack, kemudian main activity dot this koma data gagal tersimpan, koma tos dot length long dot show. Tutup. Oke, sudah. Kemudian di sini tadi dicek lagi, ini kenapa merah ya, cek. Kemudian kita tambahkan untuk public void. Nah, di sana tadi ada view all ya, masih merah ya karena belum ada view all di sini. Oke, kita cek view all-nya, view-nya kecil tadi di sini. Kita deklarasikan di sini, kita buat public void view all, kemudian table
view dot set on click listener di sini. Kemudian kita pilih new view dot on click listener, lalu kita override public void on click view kemudian cursor res sama dengan bantu db dot get all data, ya, jadi dapat semua data. Kemudian if res dot get count di sini sama dengan 0, maka ini muncul pemberitahuan, ya, show kita beri komentar di sini. Search error, ya, koma nothing found, tutup dulu, kemudian return, lalu kita tambahkan di sini string buffer sama dengan buffer sama dengan new string buffer while res dot move to next, ini kemudian buffer dot append name (2) plus res dot get string sini 0, ya, plus n, ya, satu lagi kita isi ini kosong, ya, kelihatan buffer buffer dot happen, kemudian nama mahasiswa (2) ini plus res dot get string 1 plus n, kita tutup di sini, ya, lalu kita show all data, kasih komentar di sini, show
message. Mahasiswa kedua, koma, buffer, to string, titik koma, kemudian kita tutup di sini. Buffer to string. Kemudian kita tambahkan satu lagi public void untuk itu ya tadi show message. Show message-nya biar tidak error, di sini kita tambahkan string title, koma, string message, alert dialog dot builder sama dengan new alert dialog dot builder this. Kemudian tambahkan builder dot set cancelable true. Kemudian builder dot set title kemudian builder set message, diisi dengan message, kemudian builder show koma, sudah selesai. Nah, di sini masih ada tanda merah, kita cek di sini database helper Java. Ini bisa kita alt enter ya, import kelasnya. Nah, sudah ya. Nah, jika masih ada error ya, merah-merah tadi di pencet, kita perlu import untuk ini ya, jadi open helpernya ya. Oke, kita akan coba running di sini. Ya, sudah tidak ada error ya. Kita akan coba running. Oke, bisa di running di sini Pixel API. Kita coba set dulu, kemudian kita running di virtual device ya, hasilnya seperti apa yang sudah kita buat. Oke, kita ke layar lagi, silakan ditunggu ya. Oke, sambil menunggu mungkin bisa sambil minum dulu. Oke, kita proses untuk melakukan running aplikasinya ya di AVD atau Android virtual device ya. Mohon ditunggu. Oke, kita tunggu sebentar. Proses running Gradle-nya. Pastikan ketika running sudah tidak ada tanda merah atau error ya. Kalau ada muncul tanda merah, bisa dipastikan nanti ada error yang akan muncul. Jadi kita perhatikan dulu ya sambil menunggu. Di sini proses Gradle build running-nya. Nah, ini sudah mulai muncul emulatornya, kita perhatikan. Nah, oke, kita cek di sini.
Ya, kita ke layar lagi. Di sini ya, untuk jadi catatan ya sambil menunggu, perhatikan huruf besar kecilnya ya, karena ini bisa sangat fatal kalau ada kesalahan dalam penulisan huruf besar kecil ya. Jadi harus hati-hati memang. Oke, ini masih project yang lama, jadi masih menunggu untuk project yang telah kita buat. Nah, ini sedang proses, kita tunggu sebentar lagi. Proses ganti layar ke layar untuk SQLite yang sudah kita buat barusan ya. Oke, kita cek lagi ke layar di sini. Nah, ini sudah muncul ya, sudah berhasil. Nah, kita bisa isi ya. Misalkan NIM saya 11 2018 misalnya ini. Kemudian nama mahasiswa. Sini kita isi misalkan Egi. Oke, kita isi misal Egi. Kita simpan ya. Nah, data tersimpan. Di sini ada tulisan. Kemudian kita bisa view di sini. Nah, ada NIM yang saya inputkan, nama mahasiswa Egi. Oke, kemudian kita bisa tambah lagi, misalkan 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Nah, namanya misalkan John ya. Kita simpan lagi. Nah, sudah. Kita view, harusnya ada 2. Nah, seperti ini ya, jadi prosesnya. Oke, demikian praktikum mengenai SQLite. Semoga bisa dipahami. Jika belum paham bisa komen di video di bawah ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan praktikum yang lain. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.